Adik-adik, kita bertemu kembali di sekolah hari Minggu kita secara online hari ini. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berjudul Mari Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik yang ada di rumah atau di tempat masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu indah kepada kami. Bahkan hari ini, kasih-Mu kepada kami masih bisa beribadah walaupun cara online melalui tempat kami masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Desi, kembali kita mengangkat pujian kita. Aku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih bertemu kembali walaupun secara virtual ya. Adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan cerita Alkitab kita dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Namun sebelumnya, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kelimpahan yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau urapi kami Tuhan, hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kalian buka Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Hukum yang pertama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tema kita hari ini mengasihi Allah dan manusia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin di dalam hati kalian ada yang bertanya, Kak, kenapa sih sampai ada hukum yang terutama seperti yang telah kita baca tadi? Bukankah sudah ada ke-10 hukum Taurat di mana dulu orang Saduki dan orang Farisi, di mana mereka adalah kelompok orang Yahudi yang sangat ketat untuk melaksanakan hukum Taurat itu. Ya, adik-adik, memang di dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan kitab Ulangan 5 ayat 6 sampai 21 itu tentang ke-10 hukum Taurat. Di sini kakak akan jelaskan sedikit apa sih hukum Taurat itu. Hukum Taurat adalah hukum yang berisi 10 titah Allah atau firman Allah yang diberikan kepada Musa untuk menjadi landasan hidup orang Israel kuno agar tidak menyimpang dari kehendak Allah. Hukum Taurat pada zaman itu adalah standar dari sucinya orang Israel, dan tradisi tersebut berlaku sampai pada zamannya Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-35 sampai 36, di sini ada salah satu dari ahli Taurat yang bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Di sini kita lihat ada kesan untuk menguji atau mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya seperti itu ya adik-adik. Namun Tuhan Yesus tahu apa yang ia jawab. Apabila ia menjawab salah satu dari 10 hukum Taurat itu yang penting, maka di situ orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi akan memprotes Tuhan Yesus karena semua hukum Taurat itu semuanya penting. Dan itu merupakan rencana mereka untuk menjatuhkan dan mempermalukan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Namun di sini Tuhan Yesus tidak bodoh ya adik-adik.
di ayat yang ke-37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, dari penjelasan kakak tadi, itulah mengapa sampai ada hukum yang terutama. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih merupakan landasan yang penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih adalah landasan dasar berdirinya hukum-hukum Taurat yang lainnya. Nah, di cerita-cerita sekolah minggu kita yang telah lalu, kita sering mendengar cerita tentang mengasihi, seperti cerita orang Samaria yang baik hati di dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Adik-adik di sini kakak mau bertanya dengan adik-adik yang di rumah. Misalnya, di dalam kalian berteman, ada salah satu teman kalian yang mengejek kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengejek balik teman kalian tersebut? Kakak harap kalian tidak usah membalas teman kalian yang mengejek kalian tersebut ya adik-adik. Tapi kita harus mengasihi mereka dengan caranya seperti apa, Kak? Kita tidak boleh mengejeknya kembali, tetapi kita mendoakannya supaya dia tidak lagi mengejek kita. Karena Tuhan kita Yesus telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama manusia, terlebih-lebih mengasihi Tuhan ya adik-adik. Kalau ada teman-teman kita yang menyakiti kita, adik-adik tidak boleh membalasnya, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bisa adik-adik baca dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Nah, adik-adik, dari cerita tadi banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya kepada teman-teman kita harus berbuat baik kepada mama papa kita serta kepada semua orang. Bila adik-adik menunjukkan kasih setiap saat kepada semua orang, itu artinya adik-adik sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan, dan pastinya Tuhan Yesus sangat senang melihatnya ya. Demikian cerita yang dapat kakak sampaikan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan untuk menguatkan kita dalam kasih kepada Tuhan dan sesama kita mendengarkan puji-pujian dari teman kita Martin dengan judul Kasih Itu Lemah Lembut.
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Allah. Sekarang kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan persembahan terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian yang judulnya Yang Maha Kasih. Maha kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, kembali kita akan melipatkan tangan, menundukkan kepala, menjamkan mata, kita bersatu di dalam doa, syafaat, dan persembahan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa kami harus saling menyayangi dan tidak mengejek sama kami. Ampuni kami Tuhan bila kami pernah menyakiti sesama kami. Dan tolonglah kami agar kami selalu dapat mengasihi sama orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pergumulan kami, anak-anak yang kecil ini. Bila sebagian dari kami di saat ini sedang menghadapi ulangan ataupun
menunggu hasil dari ulangan kami. Dan sebagian dari kami akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, berilah roh kepintaran kepada kami, supaya kami dapat mengerjakan soal yang diberikan kepada kami, ataupun dapat melanjutkan sekolah kami ke jenjang yang lebih tinggi. Bersama ini juga kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam perlindungan-Mu. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berilah Roh Kudus kepada mereka agar mereka mampu bekerja sesuai kehendak-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terlantar Tuhan jaga dan lawat mereka. Para pelayan pemberita Injil-Mu Tuhan urapi dan berkati mereka dalam kehidupannya. Bila tadi kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan berkatilah persembahan kami ini biar dapat digunakan untuk keperluan pelayanan firman-Mu di dunia ini. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan berkati kami dalam hari-hari berikutnya. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kembali kita mengangkat pujian kita yang berjudul Kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.